Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Tafa'ala tafa'lalu tafa'lulan wa mutafa'lalan fa huwa mutafa'lilun wa dzaka mutafa'lalun tafa'lala tatafa'lal mutafa'lalun mutafa'lalun. Tajal babaya tajal babu tajal buban wa mutajal baban fa huwa mutajal bibun wa dzaka mutajal babun tajal bab la tatajal bab mutajal babun mutajal babun. Tafau ala ya tafau alu tafau ulan wa mutafau alan fa huwa mutafau ilun wa dzaka mutafau alun tafau ala tatafau al mutafau alun mutafau alun. Tajawroba ya tajawrobu tajawruban wa mutajawroban fa huwa mutajawribun wa dzaka mutajawrobun tajawrob la tatajawrob mutajawrobun mutajawrobun. Tamak alaya tamak alu tamak ulan wa mutamak alan fa huwa mutamak ilun wa dzaka mutamak alun tamak ala tatamak al mutamak alun mutamak alun. Tamaskana ya tamaskanu tamaskunan wa mutamaskanan fa huwa mutamaskinun wa dzaka mutamaskanun tamaskan la tatamaskan mutamaskanun mutamaskanun. Tafai ala ya tafai alu tafai ulan wa mutafai alan fa huwa mutafai ilun wa dzaka mutafai alun tafai ala tafai al mutafai alun mutafai alun. Tasyaitona ya tasyaiton tasyaitonan wa mutasyaitonan fa huwa mutasyaitonun wa dzaka mutasyaitonun tasyaiton la tatasyaiton mutasyaitonun mutasyaitonun. Tafa'ala ya tafa'walu tafa'ulan wa mutafa'walan fa huwa mutafa'lilun wa dzaka mutafa'walun tafa'lal la tatafa'lal mutafa'walun mutafa'walun.
Aska anu diisi yakin ngajarin Aska yang isi yo Aska maksudnya udah cepet amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Emang Hakim udah diisi ya sekarang? Cepet amat ya udah Hakim maju sini dengerin ya. Maju aja sini maju. Nggak apa-apa gabung aja di sini dengerin. Lah cepet amat. Oke, sekarang wa qauluhu ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala kaitannya yang berupa istifham yang menyerupai nafi itu nahi dan istifham. Nah sekarang contoh yang istifham. Fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Itu seperti ayat fahal yuhlaku. Maka itu apakah tapi maknanya tidaklah. Itu namanya diperhatikan istifham bimakna ingkari. Fahal yuhlaku maka tidak dibinasakan. Artinya hal itu asalnya adalah apa? Apakah, tapi enggak semuanya istifham itu maknanya istifham. Ini maknanya adalah tidak, sama dengan nafi. Fahal yuhlaku, walaupun secara arti ya apakah dibinasakan, maksudnya tidaklah dibinasakan. Adi ngapain sih Dik? Ngantuk lu. Disimak megangin alis malah. Fahal yuhlaku, maka tidaklah dibinasakan siapa illal kaumu, kecuali kaum al-fasikuna, yang fasik semua. Nah di situ yang menjadi contoh lafadz al-kaumu jatuh setelah illa, namun sebelumnya ada fi'il berupa yuhlaku, gitu loh. Maka al-kaumu dibaca rofa, gitu loh. Wahadha, dan bermula ini contoh semua tadi fil maksudnya yang boleh yang boleh badal, boleh dibaca nasab. Fil istisna'i, itu di dalam istisna. Al muttasili, yang berupa mutasil. Apa kemarin mutasil? Mustasna, sejenis mustasna minhu. Al apa tadi ngomong ya? Walam tamanfi. Orang mutasil apa? Mutasil katanya tamanfi. Aduh. Al. Udah lu mah udah dengerin aja yang bagus. Ngerti gak? Apa tadi mutasil? Tamanfi. Adi, lu ngantuk beneran? Sini kalau ngantuk. Udah di sini aja kamu. Yalah, ngantuk baik Ari dari tadi. Wa illa, dan jika tidak berupa mutasil, wa illa dan jika tidak berupa mutasil. Nah, di sini duduk. Nah, biar melek maksudnya. Ta'ayyana, maka menjadi nyata. Tidak mutasil berarti apa? Tidak mutasil berarti kote. Berarti kan ini bab istisna. Ntar kalau tidak mutasil apa? Munfasil Pak. Itu mandomir. Nah ini harus sedikit-sedikit kalian kuasai. Pembandingnya mutasil dalam bab istisna itu adalah kote. Kalau pembandingnya mutasil dalam bab domir itu munfasil. Jelas kan? Nah ini loh contoh
ini maqamal qaumu illa zaidun illa zaidan. Ini Zaid itu sejenis daripada kaum. Nah contoh yang atasnya ini maqamal, maka umpamanya dikasih ma. Nih ya kan tinggal dibikin aja. Qamal qaumu illa khimaron dikasih ma. Kan menjadi kalamnya taman manfi. Maqamal qaumu illa khimaron atau illa kalban. Khimar atau khimar itu kan keledai. Kalban itu anjing. Nih. Kalbun. Ini biar lihat nih. Tuh. Kalbun salim. Ini kan kalbun, ini kalban. Gitu ya. Jelas? Masih ngantuk aja di samping saya, dan saya. Nah, ini namanya khimar atau anjing, khimar atau kalbun itu tidak sejenis kaum. Artinya istisnanya disebut istisna mungqati. Jelas? Nah itu maksudnya. Wa illa, dan jika tidak mutasil berarti mungqati. Jawab, awas ya. Illa itu asalnya inla. Tuh. Kan tulisannya begini. Itu tulisannya. Benar. Ini asalnya adalah inla. Maka cara mengartikannya wa illa, dan jika tidak, maksudnya jika tidak berupa mutasil. Nah, kalau tidak berupa mutasil otomatis nyambung Ramli. Nih, Nur, paham Nur? Nah, itu biar paham. Wa illa, dan jika tidak mutasil berarti mungqati. Ta'ayyana maka wajib, gampangannya. Ta'ayyana maka wajib. Apa an-nasbu membaca nasab? Ingdal hijaziyina, menurut ulama Hijaz. Ya segitu dulu, perhatikan. Ini sulit. Kemarin saya ulangi, diperhatikan sama kalian. Istisna yang pertama kan yang berupa kalam tam mujab. Tam yang dimaksud apa kemarin? Ada mustasna minhu. Mujab yang dimaksud apa kemarin? Tidak didahului nafi. Kan kemarin istisnanya wajib dibaca nasab. Qamal qaumu illa zaidan. Ini saya hapus dulu. Qamal qaumu illa khimaron. Nyambung? Ini istisna yang pertama. Istisna yang kedua, wa in kanal kalamu manfiyan taman. Kan gitu. Jaza al badalu wal nasbu alal istisna. Kalau mustasna jatuh setelah kalam tam tapi manfi. Nih, contohnya maqamal qaumu illa, boleh zaidun, boleh zaidan. Nyambung? Ini kalau kalamnya mutasil. Diperhatikan. Maksudnya mutasil, mustasna sejenis dari mustasna minhu. Ingat ya? Nah sekarang wa illa, tuh kan tadi keterangannya gitu. Hadza wa hadza fil istisna'il muttasil wa illa ta'ayyana nasbu ingdal hijazi. Kalau kalamnya tidak mutasil, kalau tidak mutasil berarti apa? Tidak mutasil berarti apa tadi? Mungqati ta'ayyana nasbu, maka wajib dibaca nasab. Ini contohnya. Saya kasih maqamal qaumu illa khimaron. Ini wajib khimaron, enggak boleh khimarun. Kalau menurut Hijaz. Tuh perhatikan, ini jelimet. Kan saya bilang dari awal, istisna ini sulit. Tapi kalau kalian faham istisna setelah illa,
Maka istisna yang setelah ghairu siwan suwan sawaun ada khola hasa itu nanti ngikutin. Ini tipe yang ketiga. Apabila mustasna bi'illah, ini kan namanya mustasna bi'illah khimar, jatuh setelah illah, kalamnya kalam tam tapi manfi, tapi kalamnya berupa kalam kotek, maka wajib dibaca nasab menurut ulama Hijaz. Ini khimaron. Ini sedikit iklan, berarti kan kalau menurut selain Hijaz berarti Banu Tamim itu boleh khimarun. Kalau mungkote, iya kalau mungkote jelas iklan itu. Diri udah adzan salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang habis Allahu Akbar kok asyhadu anna. La ilaha illallah. Free Fakhri. Oke ya, paham ya? Nyambung ya? Jadi ini pokoknya sedikit-sedikit, pelan-pelan tapi pasti, dan kalian harus nyambung. Oke. Wajaza dan boleh bimarjuhiyatin dengan pendapat yang dikalahkan. Apa ibdaluhu membuat badal mustasna mungkote. Awas diperhatikan, diartikan yang benar. Bimarjuhiyatin dengan istisna yang dikalahkan. Apa ibdaluhu membuat badal mustasna mungkote. In amkana jika memungkinkan. Apa tasallutul harokatin yang benar. Apa tasallutul amili menguasainya amil alal mustasna atas mustasna. Nahwu maqamal qaumu illa khimarun. Maqama tidaklah berdiri siapa al qaumu kaum illa khimarun. Nah itu boleh run. Boleh. Kan tadi wajib dibaca nasab pendapat yang pertama. Jelas? Pendapat yang kedua boleh. Lawannya rojeh berarti marjuh. Nah itu mustasna yang menggunakan ilah yang ada pada kalam yang saya tulisin ya biar kalian langsung nyambung. Yang ada pada kalam mungkote. Mungkote ini contohnya khimar. Pendapat yang pertama kan tadi wajib dibaca nasab. Nyambung. Nah ini boleh khimarun. Boleh khimarun. Boleh badal. Jadi boleh illa khimarun. Kalau khimarun berarti kan dibaca rofa nih. Badal daripada al-qaumu. Nyambung. Nah Adi paham? Masih mengantuk? Masih Pak. Udah di situ dulu. Oke ya, nyambung ya. Oke. Itu pelan-pelan. Saya nggak ngebut supaya kalian paham. Wa illa dan jika tidak amkana tasallutul amil, artikan yang benar. Wa illa dan jika tidak amkana tasallutul amil, wajaba maka menjadi wajib apa an-nasbu membaca nasab mustasna mungkote ittifaqon dengan kesepakatan ulama. Nahwu mazada hadzal malu illa naqso. Mazada tidaklah tambah apa hadzal malu ini harta illa naqso kecuali pada kekurangan. Fama maka bermula ma dalam contoh mazadal malu hadzal malu nafiyatun. Ini perhatikan, ini masalah sulit. Nafiyatun itu manafi.
Wa zada dan bermula zada, fi'lun madhin itu fi'il madhi. Mabniyun yang dimabnikan alal fathi atas mabni fathah. Wa hadza dan bermula lafaz hadza al-ha'u litambih. Al-ha'u itu bermula haknya, litambihi itu menunjukkan makna tambih, peringatan. Wa dza dan bermula dza ismu isyaratin itu isim isyarah. Mabniun yang dimabnikan ala sukuni atas mabni sukun fi mahalli raf'in dalam mahal rofa. Fa'ilun itu sebagai fa'il. Wal malu dan bermula lafaz al malu badalun itu sebagai badal min ismil isyarati dari isim isyarah. Bangun, jangan tidur mulu, orang udah di samping kok masih tidur aja. Au atfu bayanin atau itu atuf bayan. Li'anau karena sungguhnya lafaz al-mal muhalla itu yang dihiasi bi'al dengan al ba'dahu setelah isim isyarah. Wa illa dan bermula huruf illa adatus istisna'in itu perabot istisna. Wa naqso dan bermula lafaz an-naqso mansubun itu yang dibaca nasab alal istisna'i atas sebagai istisna. Walaya juzu dan tidaklah boleh apa raf'uhu membaca rafa an-naqso id la yasikhu karena tidak sah apa ayyukola bahwasanya dikatakan mazadan naqsu. Mazada tidak tambah apa naqsu itu enggak boleh. Perhatikan titik dulu. Ini Nur perhatikan ini. Soalnya yang lain pada enggak paham, Seno enggak ada. Ramli perhatikan. Boleh maqamal qaumu illa khimarun. Ya. Ini boleh andekan in amkana tasallutul amil. Jika memungkinkan menguasainya amil. Maksudnya bagaimana? Andekan ma-nya dibuang menjadi qamal qaumu menjadi qoma maqama al qaumunya dibuang berarti maqama illa khimarun. Nyambung maksudnya? Itu maksudnya. Ini saya tulis. Maqama illa khimarun. Itu maksudnya in amkana tasallutul amil alal mustasna. Nyambung. Jadi kalimat maqamal qaumu illa khimaron ini pendapat yang pertama. Boleh maqamal qaumu illa khimarun. Pendapat yang kedua, boleh mustasna yang menggunakan illa yang ada pada kalam mungkotek boleh menjadi badal dengan catatan in amkana tasallutul amili alal mustasna. Maksudnya bagaimana? Jika memungkinkan menguasainya amil atas mustasna. Andekan al kaum ini kan mustasna minhu. Oke? Dibuang kan berarti bunyinya maqama illa khimarun. Nah ini maknanya masih benar. Maqama tidak berdiri illa khimarun kecuali khimar. Kalau tidak memungkinkan terjadi kontradiksi makna. Contoh yang berikutnya ini saya hapus nih. Ini udah kelar ini. Berarti kan ya biar paham. Udah nggak apa-apa ini dihapus sedikit. Contohnya mazada hadzal malu ilan naqso. Ini wajib dibaca nasab ilan naqso. Wajib nasab. Kenapa? Kalau umpamanya mustasnanya dibuang, berarti kan bunyinya mazada ilan naqsu. Tidak tambah kecuali kurang. Masa kurang bertambah?
Kurang sama bertambah beda apa enggak? Nah, terjadi enggak memungkinkan tasallutul amil alal mustasna. Maka kalau yang kondisinya mustasnanya tidak bisa dikendalikan oleh amil yang sebelum illa, maka mustasna wajib dibaca nasab. Nah, seperti contoh ini, ma zada hadzal malu illa naqsa. Ini wajib dibaca an-naqsa. Enggak boleh kalian samakan yang atas. Maqamal qaumu illa khimarun. Kalau khimarun kan boleh khimaron, boleh khimarun. Ingat. Nah, boleh maqama illa khimarun kan gitu tadi. Nah, kalau ini enggak boleh. Karena kalau diartikan mazada hadzal malu illa naqsa, kemudian kalian baca mazada illa naqsu. Masa tambah itu kurang? Gitu loh maksudnya. Jelas itu. Artinya tasallutul amil, menguasainya amil atas mustasna enggak pas. Maka wajib dibaca nasab. Kamu udah melek? Boleh duduk. Maftu ngantuk? Nah ini terus terang yang barusan dibahas itu agak jelimet, agak sulit maksudnya. Maka pemahaman yang agak sulit seperti ini harus kalian mutolaah, dan mutolaahnya jangan kalian samakan pembahasan yang ringan. Karena pembahasannya berat, rumit, ya harus diulang-ulang. Nah, kalau udah diulang-ulang, udah paham, alhamdulillah. Kok kalian udah diulang-ulang berkali-kali, yang lain kalian baca terus sekali 2 kali udah paham. Kalau ini sampai 3 kali, 5 kali, 7 kali belum paham, nanya. Gitu loh maksudnya. Nanya ke santri senior, nanya ke Yusuf, ngerti? Nah, kalau emang Yusuf gak bisa, ganti nanya sama saya, gitu loh maksudnya. Jelas itu. Kamu diri lah, Kevin ganti ngantuk. Kamu sakit emang? Enggak. Lah kan berarti ngantuk kan? Gitu loh. Harus diulang-ulang. Kamu udah gak ngantuk? Udah duduk ke tempatnya kalau emang udah gak ngantuk. Gampang kalau saya mah. Oke, lanjut. Wa in kanal kalamu, dan apabila ada apa al kalamu kalam, ada itu nakison nakis. I'rabuhu bermula i'rabnya wa in kanal kalamu nakison, nadhiruma itu sebanding atau sama dengan i'rab takodama yang telah lalu apa ma. Itu yang atasnya wa in kanal kalamu tamanmu, jawaban cara i'rabnya sama. Gitu loh maksudnya. I'rabuhu nadhiru ma taqaddama. Karena ada apa wa in kanal kalamu nakison, itu nakis. Maksudnya nakis itu kurang. Apa yang dimaksud nakis kemarin? Ayo lupa. Apa nakis? Nur. Kalam yang tidak ada mustasna minhu, itu namanya kalam nakis. Nah, karena maka ada apa kalam, apa istisna. Maksudnya istisna mustasna bi'illah. Ada itu ala khasabil awamili, atas kebutuhan amil-amil sebelumnya maksudnya. Nahu maqama illa zaidun. Seperti contoh, maqama tidaklah berdiri siapa illa zaidun, kecuali siapa Zaid. Udah segitu dulu. Nanti contoh yang berikutnya sambil jalan. Kana bermula kana itu fi'lun madhin, fi'il madhi, nakisun yang nakis. Maksudnya nakis apa kemarin? Nakis di bab kana. Yarfa'ul isma wa yansibul khobar. Diperhatikan Ramli.
Kan tadi yang saya barusan tanya nakis tapi dalam bab istisna. Nakis dalam bab kana beda. Jadi kana ada kana nakis, ada kana tam. Kalau kana nakis itu kana yang merofakkan isimnya, yarfaul isma wa yansibul khobar. Ada kana tam, kana sempurna. Maksudnya sempurna, kana yang hanya mempunyai fa'il. Jadi kana maknanya sama dengan wajada. Ingat-ingat tuh, jelas itu. Jadi ada istilah nakis dan tam dalam bab istisna. Ada juga nakis tapi pembandingnya tam, sama tam juga. Dalam bab kana itu beda. Nyambung. Jadi jangan kalian keder dengan istilah-istilah yang ada. Loh, begitu loh, biar paham. Oke, lanjut. Mabniun yang dimabnikan alal fathi atas mabni fathah fi mahalli jazmin dalam mahal jawab. Fi mahalli jazmin dalam mahal jazm. Jawab syarti itu sebagai jawabnya syarat. Wahwa dan bermula nakis, tuh ada ramli itu. Ma itu kalam. Yarfa'u, ma itu kana. Wahwa dan bermula kana nakis. Yarfa'u itu merofakkan apa kana. Al isma pada isimnya. Wayansibu dan menasobkan apa kana. Al khobaro pada khobarnya. Wasmuhu dan bermula isimnya kana. Dhomirun mustatirun itu dhomir yang tersimpan. Fi mahali raf'in dalam mahal rafa. Takdiruhu bermula kira-kiranya dhomir. Huwa itu lafadz huwa. Ya'udu yang kembali apa huwa. Alal mustasna atas mustasna. Ala bermula ala itu harfu jarrin huruf jar. Ala hasabi majrurun. Hasabi bermula lafadz hasabi itu majrurun dibaca jar bi ala dengan ala. Wal jarru dan bermula huruf yang mengecilkan yaitu ala. Wal majruru dan isim yang dibaca jar yaitu hasabi. Muta'alliqun itu berta'alluq, berkorelasi, bersambung. Bimahdhufin dengan lafadz yang dibuang. Khobaru kana yaitu khobarnya kana. Wa hasabi dan bermula lafadz hasabi. Mudhofun itu isim mudhof, isim yang disandarkan. Wal awamili dan bermula lafadz al awamili. Mudhofun ilaihi itu sebagai mudhof ilaih. Majrurun yang dibaca jar bil kasroti dengan kasroh. Udah gampang itu. Udah sekarang pembahasan substansi. Yakni itu maksudnya wa in kanal kalamu nakison kana ala hasabil awamil. Supaya kalian hafal. Diperhatikan. Yakni mengendaki siapa musannif annal kalama pada sesungguhnya kalam. Idza kana itu apabila ada apa kalam, ada itu nakison nakis. Maksudnya kalam yang ada pada istisna tapi berupa nakis. Bi'adami zikril mustasna minhu, dengan tidak menyebutkan mustasna minhu, itu yang dimaksud nakis. Garis bawahi. Nakis yang dimaksud bi'adami zikril mustasna minhu, dengan tidak menyebutkan mustasna minhu. Karena maka jadi, karena maka ada apa al mustasna mustasna, ada itu ala hasabil awamili, atas kebutuhan amil-amil. Allati yaitu awamil qoblahu yang sebelum illah. Min raf'in dari dibaca rofa, alal fa'iliyati atas sebagai fa'il. Nahwu maqoma illa zaitun. Nah, perhatikan. Kalau contoh yang pertama kan maqomal kaumu, ada lafadz al kaum. Nah, dalam contoh itu enggak ada lafadz al kaum. Artinya mustasna minhunya tidak
Ada. Kalau mustasna minhunya tidak ada, kalamnya namanya nakis. Nah, kalau kalamnya nakis bagaimana? Mustasna tergantung amil sebelumnya. Nah, ini contohnya. Illa zaidun. Ma koma. Koma berarti kan fi'il madhi. Punya fa'il apa belum? Belum. Berarti illa zaidun. Zaidun dibaca rofa sebagai fa'il. Nyambung. Nah, itu maksudnya ala hasabil awamil ay qoblahu. Wa khimarun boleh, wa khimarun dan kecuali khimar. Dalam contoh wa ma bermula ma nafiyatun itu manafi, tidak ma artinya. Koma bermula koma itu fi'lun madhin, fi'il madhi. Wa illa dan bermula illa adat istisnain itu adat istisna. Mulghatun yang mulghah. Maksudnya mulghah tidak amal. Ayo siapa buluk bangun diartikan. Lu masih nganduk melulu kalau lu belum makan. Gue nanya sama ono yang jawab Al, emang Al udah makan? Al udah 3 kali makan. Pagi, siang, sore lah 3 kali. Makanya badan doang lu yang gendut. Orang mah otaknya kayak yang gendut. Ya. Lu ngerti lu ketawa lu. Rio ya. Mulghatun yang mulghat. Maksudnya mulghat itu non aktif. La amala tegasnya tidak ada amal itu maujud lah bagi illa. Wa zaidun wa khimarun dan bermula lafaz zaid dan khimar. Marfu'ani itu dibaca rofa keduanya. Alal fa'iliyati atas sebagai fa'il. Fa'il bikoma dengan fi'il koma. Udah segitu dulu. Au nasbun alal maf'uliyah. Itu berikutnya. Diperhatikan supaya nggak ngulang-ngulangin. Ini istisna tipe yang keempat. Ya. Pertama kan istisna jatuh setelah kalam tam mujab. Wajib dibaca nasab. Ingat ya. Baik itu mutasil atau mungkote. Oke. Yang kedua, nih, yang istisna yang jatuh setelah kalam tam tapi manfi. Itu dilihat mutasil apa mungkote. Kalau mutasil kemarin dinyatakan wajib apa kemarin? Ini itu loh. Kalau mutasil boleh 2. Boleh badal, boleh nasab. Kok kalau kalamnya kalam mutasil. Kalau yang barusan, kalau mungkotek bagaimana? Wajib nasab kan berarti yang ketiga. Mutasil boleh badal, boleh nasab. Mungkotek wajib nasab. Itu tipe kalam yang ketiga. Nah sekarang perhatikan. Kalam tapi nakis. Yuk, kalamnya nakis. Maka istisna tergantung lafadz sebelum illah. Ini perhatikan. Ini nggak usah saya hapus supaya buat perbandingan kalian ada. Nih, sama contoh ini loh. Ini sama sebenarnya. Perhatikan. Ini contoh udah. Makoma illa khimarun. Boleh juga di sini illa saya hapus. Ini udah contoh nih. Illa zaidun. Jadi boleh contoh ini berlaku untuk ini mungkote khimarun. Kalau zaidun berarti mutasil. Makoma sebelum illa apa ini? Fi'il madhi. Kalau fi'il butuh apa? Fa'il. Walaupun di sini ada illa, maka khimarun tetap wajib dibaca rofa karena sebelum illa itu adalah fi'il. Nyambung? Jadi seolah-olah begini, seolah-olah
Makoma illa khimarun itu sama dengan koma khimarun. Koma khimarun. Seolah-olah ma dan illanya itu tidak ada. Nyambung nih. Itu kalau di Alfiyah namanya istisna mufarraq. Saya ulangi sekali lagi, perhatikan. Wa in kanal kalamu nakison kana ala hasabil awamil. Kalau mustasna menggunakan illa jatuh setelah kalam nakis. Maksudnya nakis tidak ada mustasna minhu. Maka mustasna bi'illah lafadz khimarun tergantung kebutuhan amil sebelumnya. Karena di sini koma fi'il madhi, fi'il lah gampangannya. Kalau fi'il kan butuh fa'il, maka di sini baca khimarun. Nah, nanti yang contoh berikutnya ini nggak apa-apa. Perhatikan supaya kalian biar sama. Ma dorobtu itu ya. Ma dorobtu illa Zaidan. Nah sekarang sebelum ilah apa nih? Ayo perhatikan, sebelum ilah apa nih? Fi'il fa'il. Dorobtu, dorobnya fi'il, tunya fa'il. Berarti kan kalau fi'il sama fa'il butuhnya apa? Maf'ul. Maka di sini Zaidan dibaca nasab. Kok ini beda sih? Kok kenapa yang ma koma illa Zaidun? Karena sebelum illa koma. Di sini illa Zaidan karena sebelum illa dorobtu udah ada fi'il, udah ada fa'il. Berarti butuh apa? Maf'ul. Butuh dikagetin kalau ngantuk ya. Nyambung. Ini Andre ngantuk, Aldi ngantuk. Lu masih ngantuk, Pin? Ya udah duduk. Ini Kevin sama lu perasaan siang tadi tidur kan pada ya? Lu salah sendiri. Kan udah saya suruh tidur tadi. Tadi saya suruh tidur apa enggak? Udah jangan batuk mulu kayak kakek lu. Ya enggak? Batuknya kakek Aal. Ya enggak? Gampang apa enggak kalau ngaji begini? Lu nyambung Ramli. Lu Fakhri, Aldi, Andre. Nyambung enggak? Lu siapa? Reza nyambung. Lupin nyambung kan? Nah, sedikit-sedikit kalau kalian langsung paham, enak pokoknya. Jadi belajar nahwunya ditutup. Nah, masa mau disedot saya sama Al? Enggak. Sedikit-sedikit kalau langsung paham itu enak. Begitu loh. Enggak usah ngasih banyak enggak paham, keder malah. Sedikit paham, nah besok kan nanti kalian ulang. Sebelum tidur mengangan-angan. Ini menurut ta'limul muta'alim begitu ngaji. Bilisanin sa'ul, dengan lisan mulut yang bertanya. Kalau nggak paham nanya. Wakol bin akul, hatinya mengangan-angan. Lu sebelum tidur jangan ngobrol mulu. Maksudnya apa? Kol bin akul sebelum tidur. Oh, istisna tadi. Istisna dengan yang jatuh setelah ilah kan terbagi 4. Yang pertama jatuh setelah kalam tam mujab, wajib nasab, baik mutasil atau mukote, kan gitu. Yang kedua jatuh setelah kalam tam manfi, dilihat. Nah kalau ini kan gitu. Kalau mutasil boleh badal, boleh nasab. Kalau mungkote wajib nasab, kan gitu. Kan yang ketiga nih. Nah yang keempat yang barusan dibahas, apabila istisna jatuh setelah atau ada pada kalam nakis, maka mustasna bi'illah tergantung amil sebelumnya. Nah ini contohnya.
Contohnya pun kalian kalau perlu ingat. Oh tadi Pak Ustadz nulisnya bagaimana? Ngerti gak maksudnya? Nah kalau perlu ditidur di sini. Sebelum tidur kan sambil ngeliatin ini. Kan masih kelihatan kena sinar lampu dari sana kan. Nah sampai kalian menjelang tidur, bahkan kalian bangun tidur, al-kalamu wal-lafzul, begitu, ngerti? Jangan kayak nasi uduk, mana nasi uduk? Ya enggak? Bangun tidur nasi uduk sampai atopnya al-kalamu. Ngerti gak? Lu habis kenyang, jangan doang, al-kalamu. Ngerti Rio? Itu namanya baru jos. Nyambung gak? Kalau ngaji lu udah begitu, suruh pulang lu gak mau. Jangan pamit dikit-dikit pulang. Pak, pamit Pak pulang. Kenapa? Di rumah goreng ayam. Dengerin Bella. Lu ini yang dikit-dikit pulang. Ini lu belum sakit nih. Lah iya, akan Bella dikit-dikit sakit kan? Masya-Allah Rabbi. Itu ntar di anu ya diurut itu si anu. Mintain aja sama Bude minyak apa? GPU. Lu gak bisa ngurut Nur. Siapa Lia? Itu siapa? Umi. Bisa. Lu urut, kasihan jatuh itu. Siapa? Iya. Diurut, ngerti? Ngurusin ntar lu urut pakai anu pisau lagi. Lo kacau. Oh. Oke ya. Tanggung. Wa nasbun atau itu dibaca nasab. Atofnya kepada au nasbin min raf'in kan. Berarti au nasbin atau dibaca nasab alal maf'uliyati atas sebagai maf'ul. Udah saya contohin sebenarnya. Nah, wadzalika dan bermula itu nasbin alal maf'uliyah. Nahu ma darabtu illa zaidan. Itu seperti contoh ma darabtu illa zaidan. Ini Yusuf belum pulang. Kehujanan apa Jakarta? Kasihan dari Tanah Abang. Ma darabtu tidak memukul siapa saya illa zaidan kecuali pada Zaid. Wa khimaron. Ini udah saya tulis loh ya. Ini kan saya tinggal baca ulang supaya tadi nyontohinya gampang. Fama maka bermula ma nafiyatun itu huruf nafi. Wa doroba dan bermula doroba lan uta kalau bahasa Jawa. Ini masih jalan di jangan ngantuk. Ya enggak? Lagi ngantuk mulu sebel banget dah. Ada. Wa doroba lan utawi fi'il doroba fi'lun madin. Gaduh-gaduh ya pakai bahasa Jawa. Lu biar ngerti bahasa Jawa. Mengartikan kitab bahasa Jawa. Wa doroba lan utawi fi'il doroba fi'lun madin iku fi'il madhi. Wa ta'u lan utawi ta'e yaitu tak dorobtu domirul mutakallimi iku aran domir mutakalim. Domir wong kang ngomong, wong kang gunem. Gunem itu maksudnya gunem bicara. Karena ada, berarti kan ada gunem nama kecamatan. Kecamatan di mana? Kecamatan di mana? Gunem itu nama kecamatan di Rembang, Lasem, ngidul dikit. Nah itu namanya ada kecamatan Gunem. Tapi Gunem maksud sini ngomong. Mabniun kang dimabnekno ala dhammi ing atase mabni dhom fi mahali raf'in di ing dalem mahal rafa. Fa'ilun iku terkipe dadi fa'il. Wa illa lan utawi illa adatu istisnain iku perabot istisna. Mulghatun kang mulghat, maksudnya mulghat la amala. Tegasnya tidak ada jenisnya amal. Ora ono jenisnya amal iku maujud laha kedue illa. Wa zaidan lan utawi lafaz zaidan. Lu kan taruh di Jawa Ramli.
Lu kudu ngerti-ngertiin bahasa Jawa. Ntar lu di Pati nggak ngerti bahasa Jawa, di sono kayak monyet diselepet. Ya, monyet kalau diselepet, bengong aja enggak. Tahu-tahu nangis kebo. Tahu nangis kebo apa enggak? Nangis kebo, dengerin. Nangis kebo itu kayak riuh gitu. Enggak ada apa-apa, tahu air matanya meleleh. Enggak nyuara, enggak. Beda kalau sama Al. Kalau Al mah nangis kucing lu, sama nangis anjing. Yo, suaranya kenceng, air matanya agak wah. Nah, itu Al. Lu nangis anjing apa nangis kucing? Apa nangis kebo? Nangis kebo kayak Bella gitu. Tahu-tahu nangis. Lu kenapa Bella? Pengen netek Pak. Ya elah. Bella udah gede pikirannya netek mulu ah. Oke ya. Wa zaidan wa khimaron. Dan bermula lafaz zaid dan khimar mansubani itu dibaca nasab keduanya alal maf'uliyati atas sebagai maf'ul bidoroba dengan lafaz doroba, itu dorobtu. Tadi udah diartikan, saya rasa udah jelas. Au jarrin atau kepada raf'in. Wadzalika dan bermula itu contohnya jer nahwu ma marartu illa bizaidin. Nah, perhatikan, enggak usah saya tulis di papan tulis, perhatikan aja. Ma marartu tidak berjalan siapa saya. Biasanya kan contoh yang kalian hafal kan marartu bizaidin ya kan? Nah, ini dikasih ma. Kamu mau pulang duluan Kim? Enggak apa-apa pulang duluan, kasihan. Sholat di rumah tapi ya. Yaudah Ki, enggak apa-apa, kasihan sendirian. Illa bizaidin kecuali dengan Zaid. Nah, karena marartu mutaaddinya kan menggunakan huruf jer ba. Lafaz bizaidin itu dijerkan oleh huruf jer ba. Walaupun jatuh setelah illa, tetap aja zaidin yang dibaca din, dibaca jer. Sebab dijerkan oleh bi. Karena amil ya, amil sebelum illa yaitu lafaz marartu itu kata sambungnya adalah bi. Itu jelas. Oh, gampang kan? Nah, ditarkib sekarang ma bermula ma nafiyatun itu manafi. Wa marro dan bermula marro yang marartu itu asalnya marro. Fi'lun madhin itu kan begitu cara mengartikan, bukan wa maror. Tapi wa marro. Adik diri masih aja ngantuk, disuruh duduk di tempatnya malah tidur lagi. Ini agak salah sendiri lah. Lu gak ngantuk Drik? Oh no, adiknya ngantuk, ngabangnya gak ikut. Lah iya. Adik mana tadi? Fi'lun madhin itu fi'il madhi. Wa ta'u dan bermula ta'nya yaitu tu. Fa'ilun itu sebagai fa'il. Wa illa dan bermula illa ada tustisna. Ini itu perabot istisna. Mulghotun yang mulghot, maksudnya mulghot non aktif. La amala yang tidak ada jenisnya amal itu maujud. Laha bagi illa. Wal ba'u dan bermula ba'nya harfu jarrin itu huruf jer. Bizaidin itu loh. Wa zaidin dan bermula lafaz zaidin majrurun itu dibaca jer bil ba'i dengan huruf jer ba. Wal jarru wal majruru dan bermula jer majrur muta'alliqun itu berta'alluq bi marartu dengan lafaz marartu. Udah titik. Wa yusamma dan diberi nama apa al istisna'u istisna. Khina idzin ketika ini apa? Tidak ada mustasna minhu. Tulis yang benar. Khina idzin ketika ini dalam kurung ketika tidak ada mustasna minhu. Itu sulit. Khina idzin mufarrogon pada nama mufarrog. Mufarrog itu maknanya kosong. Karena antara mustasna
dan amilnya kosong dia, tidak diselingi oleh mustasna minhu, maka namanya mufarraq. Li'anna ma, karena sungguhnya lafat qabla illa, yang sebelum illa, tafarragha, itu kosong apa ma, lil amali, terhadap mengamalkan, fima, di dalam lafat, ba'daha, yang setelah illa. Wala atharo, dan tidak ada bekas atau pengaruh. Wala atharo, dan tidak ada bekas atau pengaruh itu maujud laha, bagi illa, fil amali, di dalam amal, dunal makna, bukan maknanya. Wa hadza hukmul mustasna bi illa. Hadza, bermula ini semua, hukmul mustasna, itu hukumnya mustasna. No, bukain udah Ramli Kevin dulu diri ngapa? Hukmul mustasna, itu hukumnya mustasna bi illa, dengan illa. Udah titik, diperhatikan ini ya, contoh-contoh semua yang ada tadi. Ini mulai qomal qaumu illa zaidan, kharajan nasu illa amron, termasuk ini sebelumnya kan nggak ada ma. Qomal qaumu illa khimaron, kan ini mustasna mutasil. Nah yang kedua ini kan mung kote, nyambung. Nah yang kelompok kedua ini namanya kalam tam mujab. Kelompok yang kedua itu adalah kalam tam tapi manfi, nyambung. Nah kan ini dibagi dua, ini juga sama dua, ada yang mutasil, ada yang mungkote. Ini juga sama, ini mutasil, ini mana yang barusan saya hapus tuh mungkoteknya, nyambung. Nah setelah ini atasnya ma qomal qaumu illa, tinggal kasih ma. Termasuk yang barusan itu tipenya istisna mufarraq, yaitu kalam nakis. Kalam nakis itu kalam mufarraq, istisna berarti kan tipe istisna ada 4. Ingat nih, ayo ulangi. Pertama jatuh setelah kalam tam mujab. Tam mujab kan terbagi dua lagi, ada yang mutasil, ada yang mungkote. Dua-duanya wajib dibaca nasab. Oke, nyambung nih. Ini contoh yang pertama nih. Yang kedua, istisna yang jatuh setelah kalam tam manfi. Ingat-ingat, ini terbagi dua, ada yang mutasil, ada yang mungkote. Kalau mutasil boleh badal, boleh nasab. Kalau mungkote wajib nasab, walaupun ada yang membolehkan badal. Kan itu kesimpulannya. Ini harus kalian kuasai. Tipe yang ketiga. Tipe yang keempat, kalam yang tidak ada mustasna minhu, namanya kalam nakis. Maka mustasna bi illa tergantung kebutuhan amil sebelum illa. Kalau memang ini makomal illa khimarun, sebelum khimarun ada koma, kan berarti fi'il butuh fa'il, berarti mustasna bi illa dibaca rofa. Contoh yang bawahnya ma darabtu illa zaidan. Di sini sebelum illa ada darabtu, udah ada fi'il, udah ada fa'il, berarti butuh maf'ul. Maka setelah illa wajib dibaca nasab. Yang barusan dibaca, nggak saya tulis di papan tulis. Ma marortu illa bizaidin. Setelah marortu kan butuh huruf jar bi, maka zaidinnya karena jatuh setelah bi dibaca jar. Nah itu maksudnya wa in kanal kalamu nakison, maka wajib hafal kalian. Wa in kanal kalamu nakison kana ala hasabil awamil. Saya juga hafal. Jangan kalian pikir saya nggak hafal jurumiyah. Nahwu maqama illa zaidun
wa ma darabtu illa Zaidan wa ma marartu illa bi Zaidin. Lah apal saya. Bukan saya nyuruh kalian ngapalin itu kemudian saya nggak hafal. Saya hafal di luar kepala. Oh. Nyambung. Na'al nyambung. Lu mah udah ketawa aja lah udah. Paham apa enggak? Paham. Udah. Yang penting mah pakai peci gede gitu udah ya enggak? Biar kelihatan kepalanya goden. Udah gitu aja. Oke. Ya udah dah. Usuk belum nyampe ya? Nah, artinya kan habis sisa mau ada tamu lagi. Ya udah ntar saya isi lagi. Cuman gak usah lanjut. Nah besok wal mustasna bi ghairin wasiwan wasuwan waswean suwe lo kan gitu kan wasawain. Nah itu lain ceritanya. Maka kudu kuasai. Ini nanti kalian inget-inget ya. Karena hukum mustasna biillah nanti diberikan pada roknya huruf ghairu. Dan dikira-kirakan dalam siwan dan suwan. Yang terakhir diberikan kepada hamzahnya sawaun. Maka itu perlu. Maka memahami mustasna bi ghairin wasiwan wasuwan wasawaun harus faham mustasna bi illah. Tuh nyambung. Kalau kalian nggak paham mustasna bi illah, di ghairu lebih sulit. Mamanya nanti ini contoh ini komal kaumu ini kan illah pakai huruf illah. Nanti illah ini diganti ghairu. Nah ghairu itu dibaca ru apa ghairo? Rofa nasabnya diberikan kepada roknya ghairu. Kalau sawaun hamzahnya, kalau siwan sama suwan itu dikira-kirakan. Nyambung. Maka saya tekankan dari kemarin pahami yang benar. Karena ini penting nanti mempengaruhi berikutnya. Habis istisna apa? Babullah. Oh. Lebih sulit lagi. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah. Subhanaka la ilma. Rabbana ma la taqata. Rabbana la ilma lana. Oh, itu la namanya la linafil jinsi. Oke, ntar Imamin Ramli. Kita tutup bersama-sama dengan doa kebetul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.